Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Karya. Kali ini kita akan membahas soal tryout SKD yang pertama tentang TWK, yaitu tes wawasan kebangsaan. Langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Lembaga negara yang dibentuk bersamaan dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah: apakah A. MPR dan DPR, B. MPR dan DPA, C. MPRS dan DPD, D. MPRS dan DPAS, dan E. MPRS dan DPRS. Jawabannya adalah D. MPRS dan DPAS. Untuk pembahasannya yaitu lembaga negara yang dibentuk setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, yaitu yang pertama MPRS, kemudian DPAS, terus DPR gotong royong, Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara, serta Dewan Perancangan Nasional. Untuk soal yang kedua yaitu landasan konstitusional Negara Republik Indonesia adalah: apakah A. Pancasila, B. Undang-Undang, C. UUD 1945, D. Dekret Presiden, ataukah E. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah C. Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasannya adalah UUD 1945 adalah landasan konstitusional. Pancasila ini adalah landasan ideal, dan landasan operasionalnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, dan produk peraturan serta keputusan pejabat negara lainnya. Untuk soal yang ketiga yaitu pada tanggal 1 April 1943, pemerintah Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang disebut: apakah A. Kempetai, B. Keimin Bunka Shidoso, C. Kana Jawa Shinbun, D. Seinendan, ataukah E. Keibodan. Jawabannya adalah B. Untuk pembahasannya, Jepang mendirikan Keimin Bunka Shidoso atau pusat kebudayaan demi alasan politik anti barat pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi ini untuk mewadahi aktivitas budayawan Indonesia agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, Indonesia tertutup ke dunia luar maupun ke dalam wilayah Indonesia, sehingga Indonesia sangat terisolasi dari hubungan dengan dunia luar dan dapat dikatakan bahwa seluruh komunikasi dikendalikan oleh pemerintahan Jepang. Untuk yang keempat, Chibakutai atau Barisan Berani Mati dibentuk tanggal 8 Desember 1944. Barisan ini dibentuk atas inspirasi dari: apakah A. Samurai legendaris, B. Prajurit perang, C. Pilot, D. Marinir, dan E. Ninja. Jawabannya adalah C. Pilot. Untuk pembahasannya, Chibakutai atau Barisan Berani Mati dibentuk atas inspirasi dari pilot kamikaze yang sanggup mengorbankan nyawanya dengan jalan menabrakkan pesawatnya kepada kapal perang musuh. Untuk soal yang kelima, faktor ekonomi yang mendorong lahirnya Orde Baru, yaitu: apakah A. adanya KAMI dan KAPI, B. konflik fisik antara pendukung Pancasila dan UUD 1945 dengan pendukung komunis, C. adanya demonstrasi dari mahasiswa yang dikenal Tritura, D. merosotnya ekonomi Indonesia sebagai sistem etatisme, E. pembentukan kabinet 100 menteri. Jawabannya adalah D. merosotnya ekonomi Indonesia sebagai sistem etatisme. Sistem ekonomi etatisme pada tahun 1959 sampai 1967. Alasannya berganti ke sistem ekonomi ini adalah sebagai akibat dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan kegagalan dari sistem ekonomi liberal yang mengakibatkan pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi, terutama pengusaha Cina.
serta Belanda yang menjual perusahaannya kepada pengusaha pribumi, sedangkan para pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi jawabannya D, merosotnya ekonomi Indonesia sebagai sistem etatisme. Soal yang keenam, Orde Baru mempunyai tekad apakah A. membangun masyarakat Indonesia, B. mewujudkan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, C. membangun masyarakat Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, D. melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, ataukah E. memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jawabannya adalah D. melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Untuk pembahasannya yaitu Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru ini membalikan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni karena kegagalan dari sistem pemerintahan sebelumnya. Untuk soal yang ketujuh, yaitu organisasi yang dibentuk Jepang sebagai pengganti Putra adalah A. Seinendan, B. Keibodan, C. Jawa Hokokai, D. Heiho, dan Epeta. Jawabannya adalah C. Jawa Hokokai. Di sini putra bagi bangsa Indonesia merupakan alat untuk menanamkan nasionalisme kepada rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Oleh karena lebih bermanfaat bagi bangsa Indonesia, maka Jepang membubarkan putra dan kemudian membentuk Jawa Hokokai. Soal ke-8. Sesuai hasil KMB bahwa masalah Irian Barat ditunda dalam jangka waktu 1 tahun. Akan tetapi hingga waktu yang ditentukan, Irian tetap belum dikembalikan oleh Belanda. Untuk itulah, bangsa Indonesia mengusahakan kembali Irian Barat diawali oleh A. Kabinet Wilopo, B. Kabinet Sukiman, C. Kabinet Ali Sastroamidjojo, D. Kabinet Natsir, ataukah E. Kabinet Burhanuddin Harahap. Jawabannya adalah Kabinet Natsir. Pada masa Kabinet Natsir ini, untuk pertama kalinya dilangsungkan perundingan antara Indonesia dan Belanda menyangkut masalah Irian Barat pada tanggal 4 Desember 1950. Namun, perundingan ini menemui jalan buntu. Masalah inilah yang menyebabkan munculnya mosi tidak percaya dari parlemen terhadap Kabinet Natsir. Next, lanjut ke soal 9. Sikap berikut yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah A. bersikap adil terhadap sesama, B. berteman dengan teman yang berbeda suku, C. mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, D. memberi kesempatan orang lain untuk beribadah, ataukah E. memperlakukan orang lain sesuai hak dan kewajibannya. Jawabannya adalah C. Sila keempat tentang musyawarah mufakat, yaitu pada butir ketiga poinnya mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Soal ke-10. Berikut ini merupakan hal yang bertentangan dengan sila persatuan Indonesia adalah A. membuat keputusan sepihak dalam menyelesaikan masalah, B. mengunggul-unggulkan daerah sendiri dan merendahkan daerah lain, C. menyuap polisi saat terkenal razia, D. menghalang-halangi orang lain untuk beribadah, E. melanggar peraturan yang telah dibuat. Yang dapat merusak persatuan Indonesia adalah yang B. Jawabannya, mengunggulkan daerah sendiri dan merendahkan daerah lain. Sifat seperti ini akan memecah belahkan persatuan dan kesatuan. Isi sila ketiga butir pertama yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lanjut soal nomor 11. Saat ini Indonesia telah terjadi wabah COVID-19. Untuk itu pemerintah melakukan crash program dengan imunisasi COVID-19 secara massal.
Tindakan tersebut dilakukan agar mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Upaya yang dilakukan pemerintah merupakan A. Sesuai pengamalan sila kedua, B. Sesuai pengamalan sila kelima, C. Sesuai pengamalan sila ke-1, D. Sesuai pengamalan sila keempat, atau E. Sesuai pengamalan sila ketiga. Jawabannya adalah B. Sesuai pengamalan sila ke-5. Pada sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada butir ke-11, isi poinnya adalah suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Lanjut, soal ke-12. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Artinya, A. Terlepas pengaruh dari kekuasaan pemerintah, B. Tidak bertanggung jawab kepada Presiden, C. Ditetapkan oleh DPR, D. Ditetapkan oleh MPR, E. Memiliki tanggung jawab yang besar. Jawabannya adalah A. Merdeka itu artinya bebas tanpa ada ikatan dari manapun. Jadi jawabannya adalah A. Terlepas pengaruh dari kekuasaan pemerintahan. Soal ke-13. Soal ke-13 ini ada soalnya panjang, berupa narasi panjang, dan intinya adalah pemerintah membuat program Posyandu Balita untuk memantau tumbuh kembang anak di bawah pembinaan UPT Puskesmas setempat. Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan A. Sesuai pengamalan sila kedua, B. Sesuai pengamalan sila kelima, C. Sesuai pengamalan sila ke-1, D. Sesuai pengamalan sila keempat, apakah E. Sesuai pengamalan sila ketiga. Jawabannya adalah B. Ini seperti kasus COVID tadi. Di sini pemerintah memikirkan bagaimana kesehatan itu bisa dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Soal ke-14, sasaran pembangunan nasional adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Berikut ini yang bukan termaksud dari manusia Indonesia seutuhnya adalah apakah A. Stimulasi, B. Ketentraman, C. Kepuasan, D. Berkecukupan, ataukah E. Merdeka. Jawabannya adalah yang bukan dari manusia Indonesia seutuhnya adalah E. Merdeka. Di sini adapun yang dimaksud dengan manusia Indonesia seutuhnya yaitu yang pertama berkecukupan, yaitu dapat tercukupi kebutuhan hidupnya, baik primer maupun sekunder. Untuk kedua yaitu kepuasan, adanya kemudahan, kontinu, berkesinambungan, dan stabil dalam hal persediaan dan pelayanan kebutuhan hidupnya. Yang ketiga yaitu ketentraman, yaitu tumbuh dan hadirnya rasa aman serta jaminan hukum. Serta yang keempat, stimulasi dapat mencapai hasil karya yang optimal sesuai dengan bakat dan kemampuan. Soal ke-15. Tom Paris, seorang pengelana dari Portugis, mengunjungi sebuah pulau yang membukukan perjalanannya dalam buku Suma Oriental. Pulau apakah yang dikunjunginya? Apakah A. Kalimantan, B. Sulawesi, C. Bali, D. Jawa, atau E. Maluku? Jawabannya adalah D. Jawa. Tom Paris ini adalah seorang ahli obat-obatan dari Lisbon yang menghabiskan waktunya di Malaka dari tahun 1512 sampai 1515. Dia mengunjungi Jawa dan Sumatera, mengumpulkan informasi dari orang-orang mengenai seluruh daerah Melayu atau daerah di Indonesia. Karya dia yang dijadikan salah satu sumber informasi yang tajam tentang sejarah Islam di Indonesia yaitu buku yang berjudul Suma Oriental. Soal ke-16. Karena Indonesia bersifat majemuk, maka diperlukan filsafat yang dapat mempersatukan pandangan kenegaraan, yaitu A. Way of life yang bersifat tunggal, B. Menyatukan aspirasi pada satu partai politik yang kuat, C. Kesamaan asas kerohanian dan karakteristik bangsa, D. Pandangan hidup yang dapat diterima semua pihak, E. Kepribadian bangsa Indonesia. Jawabannya adalah A.
Untuk pembahasannya yaitu filsafat Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Untuk yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Di sini merupakan ciri khas bagi bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya, semua produk hukum yang ada di Indonesia yaitu berdasarkan atas Pancasila. Keempat yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, merupakan petunjuk atau pedoman kehidupan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, cita-cita serta tujuan bangsa Indonesia. Di sini dimuat di pembukaan UUD 1945, Pancasila sebagai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Soal ke-17, mengamalkan Pancasila untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia merupakan pengamalan Pancasila sebagai A. Sumber segala sumber tertib hukum, B. Dasar negara, C. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, D. Falsafah bangsa Indonesia, E. Formalitas Pancasila. Jawabannya adalah dasar negara. Untuk pembahasannya, Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila sebagai sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara beserta unsur-unsurnya yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, baik tertulis ataupun hukum dasar tidak tertulis dalam praktek penyelenggaraan negara. Soal ke-18. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan dengan menerima pemikiran-pemikiran baru sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman, kebutuhan bangsa dan negara, karena Pancasila merupakan ideologi A. tertutup, B. terbuka, C. praktis, D. tertutup dan terbuka, ataukah E. sistematis. Jawabannya adalah B. terbuka. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang bisa mengikuti atau dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Soal ke-19, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari disebut juga pengamalan Pancasila secara A. subjektif, B. objektif, C. etis, D. estetis, E. formalitas. Jawabannya adalah subjektif. Untuk pembahasannya, pengamalan Pancasila itu bisa secara objektif maupun subjektif. Perbedaannya yaitu objektif implementasi dalam kehidupan bernegara sesuai peraturan undang-undang yang berlaku, sedangkan subjektif itu menjalankan pada kehidupan sehari-hari. Ke-20, corak negara yang menganut ideologi fasisme mengutamakan A. kekuasaan negara, B. kesejahteraan bersama, C. kemakmuran rakyat, D. keadilan sosial, ataukah E. liberalisme. Jawabannya adalah A. kekuasaan negara. Fasisme adalah paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut, di mana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian. Menjadi sangat penting dalam ideologis fasis, karena ideologi ini selalu membayangkan adanya musuh sehingga pemimpin dan militer harus kuat menjaga negara. Soal ke-21, suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara Republik Indonesia terangkum dalam A. peraturan dan ketetapan pemerintah, B. peraturan perundangan yang telah berlaku, C. 4 pokok pikiran pembukaan UUD 1945, D. pidato kenegaraan Presiden menjelang 17 Agustus, E. berbagai ketetapan dan keputusan MPR. Jawabannya adalah C. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia.
Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Soal ke-22. Situasi saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Namun pemerintah tetap melakukan pemilihan kepala daerah. Untuk menjadi kepala daerah dipilih secara A. Pemilu, B. Mandiri, C. Luber, D. Tanggung jawab, dan E. Demokratis. Jawabannya adalah E. Demokratis. Pembahasannya sesuai dari isi UUD 1945 pasal 18 ayat 4. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Soal ke-23, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah dari A. Partai politik, B. Perorangan, C. Komunitas, D. Pejabat daerah, E. Koalisi. Jawabannya adalah B. Perorangan. Pada pasal 22E ayat 4 berbunyi, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perorangan. Lanjut, soal 24. Apabila suatu daerah didominasi oleh suatu suku, kemudian ada suku baru yang menetap di daerah tersebut. Agar tidak timbul perpecahan, dapat dilakukan beberapa hal berikut, kecuali A. Saling menghormati dan menjadikan kemajemukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat perbedaan tersebut dalam kesatuan yang kokoh. B. Tidak dengan sengaja mencari faktor pemecah. C. Membentuk kekuatan untuk dimanfaatkan dalam menghadapi tantangan dan persoalan. D. Terbuka dan menjadi masyarakat yang pluralistik secara konsistensi. E. Suku yang mendominasi memaksa suku baru untuk membiasakan dengan budaya milik suku yang dominan, karena mereka yang terlebih dahulu menetap. Untuk A, B, dan C sudah jelas bukan. D ini terbuka menjadi masyarakat yang pluralistik juga bukan. Jadi jawabannya yang E. Karena ini memaksakan suku baru untuk membiasakan dengan budaya milik suku yang dominan. Soal 25, dalam penerapannya undang-undang terkait tentang pidana korupsi, berbagai perubahan dilakukan dalam perkembangan dunia global dan ketatanegaraan Indonesia. Sistem hukum adalah arah politik hukum Indonesia. Salah satu istilah yang disepakati sebagai kejahatan sangat luar biasa dalam institusi KPK adalah A. Beyond the law, B. Extraordinary crime, C. High level bureaucracy, D. Untouchable by the law, E. Human right. Jawabannya adalah B. Extraordinary crime di dalam institusi KPK yang dikenal dengan istilah kejahatan sangat tinggi dan luar biasa dalam ekonomi atau high level economic. Soal 26, bunyi dari pasal 28A UUD 1945 pada hakikatnya ialah merupakan penjabaran dari Pancasila sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Di sini jawabannya adalah B, yang kedua. Karena pada pasal 28 membahas tentang hak asasi manusia. Pada pasal 28A ini sendiri yaitu setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Soal 27, pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab A. Presiden, B. DPR, C. Setiap warga negara, D. TNI, E. Pejabat negara. Jawabannya adalah setiap warga negara. Sesuai pasal 30 ayat 1
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Soal 28. Dalam upaya pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer, TNI merupakan komponen A. Utama, B. Cadangan, C. Dasar, D. Pendukung, E. Pelengkap. Jawabannya adalah A. Utama. Pembahasan sesuai isi pasal 30 ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Lanjut, 29. Alat pertahanan negara yang mempunyai tugas mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia adalah A. Polri, B. TNI, C. Menwa, D. Ratih, E. Pertahanan Sipil. Jawabannya adalah B. TNI. Sesuai isi pasal 30 ayat 3, yaitu Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Di sini TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Jadi jawabannya yang B. Dan soal yang terakhir, bagi warga negara Indonesia, ikut serta dalam upaya pembelaan negara merupakan A. Hak, B. Kewajiban, C. Beban, D. Hak dan kewajiban, E. Pilihan. Di sini adalah jawabannya D. Hak dan kewajiban. Di samping kewajiban, bela negara ini merupakan hak bagi setiap warga negara. Jadi jawabannya D. Sesuai isi pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi berhak dan wajib. Demikian pembahasan saya tentang soal tryout SKD yang pertama ini tentang TBK. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman. Pada tayangan ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.